Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpa Malik Kicau, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia bu. Oke teman-teman, kali ini saya bareng dengan salah satu pengurus yang ada di SMM ya. Ini dengan divisi juri ya. Ya, Koapang. ya. Koh. Ya. Di sini kan saya pengen lah ya teman-teman yang di luar sana tuh akhirnya mengerti dengan adanya SMM. Ya. Ya. Lebih dekat lagi dengan orang-orang yang ada di SMM. Ya. Atau pengurus-pengurus yang ada di SMM. Ya. Ini kebetulan dengan divisi juri ya. Ya. Ya, Koh. Ya. Koh. Ya. Coba dikenalkan dulu sama teman-teman Koapang ini, background Koapangnya dan main burung itu udah berapa lama sih kok gitu? Oh, iya. Nah. Saya biasanya dipanggil Apang. Saya main burung kurang lebih ya mungkin sekitar hampir 10 tahunan. 10 tahunan. Ya, saya khusus memang dari awal mainnya di murai batu. Murai batu. Ya. Wah, ya, ya. Mungkin untuk teman-teman Surabaya pasti kenal lah ya. Dan saya sering dengar kok nama Koapang ini kan. Oh, iya. Ya. Tuh. Ya. Ini kan penjurian ya, tentang penjurian SMM. Ya. Ini sistem ini kan sebagian IO mungkin agak riskan ya kalau kita pakai sistem seperti ini. Karena apa? Ini apa ya? Betul-betul real ya. Nominasi terbuka. Juri punya hak ya untuk konser dan ya nggak banyak lah intinya orang-orang yang mau mengambil sistem seperti ini. Ya. Mas. Iya. Nah, awalnya loh. Ini kan kalau kita bicara tentang sistemnya SMM ini kayaknya sulit kok kita kalau mau bicara burung pemain esek-esek atau main tidak jujur itu agak sulit. Ya, memang awalnya ini kan sebenarnya bermula dari masa-masa pandemi, Mas. Iya. Masa-masa pandemi itu di tempat kita itu ada grup kecil namanya 139 tim. Jadi anggotanya hanya 7 orang lah. Nah, jadi waktu pandemi kan kita nggak boleh lomba, gantangan tutup. Jadi kita itu lombanya di garasi di rumah saya. Terus kita nilai-nilai sendiri. Lama-lama berkembang. Nah, kita ajak teman-teman yang kira-kira sejalan. Nah, memang tujuannya mau main yang benar-benar fair play gitu loh. Yang selama ini memang kita idam-idamkan gitu loh. Karena saya sendiri itu memang maunya tuh mainnya fair play gitu loh, Mas. Nah, kita carilah beberapa anggota yang memang satu visi gitu loh. Sistem penilaian ini pun tidak serta-merta jadi seperti ini, enggak. Jadi awalnya enggak seperti ini. Ini sudah bentuk yang sudah disempurnakan. Ya. Jadi sistem kita ini kan sistem blok. Jadi kita ambil 24 burung, kita bagi menjadi 4 blok. Masing-masing blok 6 burung. Masing-masing blok dijaga di juri oleh satu juri. Jadi 4 blok 4 juri. Nah, mereka berputar selama setiap 2 menit sekali. Jadi 8 menit. 2 menit berikutnya untuk pemantauan akhir. Banding-banding lah ya. Jadi sistem per blok ini setiap juri kan dapat jatah 2 menit. 2 menit. Jadi misalnya juri itu kalau di blok A ya, burung ini kerja, dia akan catat. Ya kan? Nah, kalau dia ke blok B, burung yang itu nggak kerja, dia nggak akan catat. Jadi burung ini juri ini berarti dia dapat di blok pertama, kedua tidak, misalnya ketiga dapat lagi nomor berapa, keempat dapat lagi nomor berapa. Nah, pada saat pantauan terakhir, juri ini akan langsung menuju ke burung yang dia nominasikan. Jadi yang di blok B yang dia tidak nominasikan, dia sudah nggak melihat gitu. Oh gitu. Nah, itu satu, Mas. Yang kedua, juri juga tidak boleh memilih burung lagi pada saat pantauan terakhir. Nah, terus juri ini berdiri dalam posisi dalam satu blok itu, dia memantau
6 burung itu. Hanya 6 burung Iya. itu tadi ya. Dia harus Jadi, fokus dengan 6 burung itu tadi. Terus dalam waktu 2 menit ini dia bukan membagi waktu untuk masing-masing burung, tidak. Jadi dalam 2 menit dia akan memantau dalam sekaligus tuh untuk 6 burung. Nah, memang mereka itu kan disarankan untuk entertain ya. Jadi posisi L atau melihat ke dalam sesekali apabila ada burung yang bergaya sujud, yang volumenya yang mungkin kurang keras, tapi kan dia keluar isi. Nah, itu dia bisa memantau ke dalam untuk memastikan lagunya. Nah, itu sistemnya seperti itu. Gitu, Mas. Nah, Jadi gini, Mas. Makanya pemain juga harus bisa memahami bahwa burung itu kalau misalnya juri di situ memantau burungnya tidak kerja, itu otomatis juri itu tidak akan memberi nilai. Tidak akan menunggu lah yang jelas ya. Nah, sehingga kalau mau burungnya koncer ya, di SMM ini dipastikan harus punya burung yang benar-benar kerja maksimal. Ya. Gitu, Mas. Jadi kalau seumpamanya burungnya kerjanya nggak maksimal, misalnya hanya kerja 50%, artinya 2 juri yang dapat ya. Terus dia koncer, bisa saja. Karena fakta lapangan lawannya mungkin nggak ada yang lebih bagus. Ya, betul. Nah, tapi kalau misalnya dia 3, terus yang lawannya semuanya lebih bagus, dia nggak koncer, itu bisa juga terjadi gitu. Jadi uniknya di situ, Mas. Nah, kita terus terang saja kita memang terbuka. Kita terbuka gitu. Nah, gini yo. Sewaktu saya pelajari, waktu saya kan pernah silaturahmi ke tempatnya Pak Dwi Jalu ya. Sewaktu itu di situ ada font penjurian dan saya coba untuk mempelajari, ya kan. Saya tanya dengan Pak Jalu, ini kok ada koncer 4 mutlak, ya, A mutlak dengan B yang tidak mutlak. Nah, bendera B ini kemana Pak Jalu? Yang 1, yang 3 ini mutlak ke burung itu, tapi yang 1 tidak ada. Kemana nih burung? Saya kan begitu. Saya tanyakan begitu. Jadi coba lebih diterangkan. Misalnya nih, satu juri kan punya 2 bendera, A sama B. Ya, misalnya ya juri ini kan di dalam rekapan itu, ya, dia kalau cuman sendiri, ya, juri lain tidak ada, itu dia nggak akan keluar gitu loh. Jadi seperti yang Mas tadi bilang, yang B-nya ini kemana? Kemana? Nah, karena dia hanya sendiri, cuman dia sendiri yang dapat mendapatkan burung itu. Juri yang 3 tidak dapat ya. Sedangkan di papan nominasi itu kalau cuman 1 kan di bawah, itu tidak berhak mendapat bendera. Akhirnya dia tidak bisa keluarkan. Tetap disimpan gitu. Tetap disimpan dengan dia. Oh gitu ya. Kalau dia keluarkan, tapi di dalam rekapannya dia itu tidak menuju ke burung yang dia kasih bendera B tadi ini, salah jurinya. Lebih baik dia nggak keluarkan karena memang secara objektif dia nggak dapat. Paham nggak? Iya, paham. Jadi nggak keluar. Jadi gini, Mas, tidak usah meragukan sistem penjuriannya. Ya. Saya pastikan, Mas, ya, tidak usah meragukan sistem penjuriannya. Karena apa? Sistem kita ini, 1, kita terbuka. Kedua, sistem ini saling mengikat. Jadi kalau sampai misalnya memain ya, dengan hanya dukungan 1 juri, tidak bisa. Tidak bisa. Betul. Jadi saya lihat, saya pelajari memang seperti itu, dan maka saya pernah bahas dengan sistem seperti ini nanti bakal akan diikuti dengan IO yang lain. Ya, orang mengakui, saya pelajari memang ya ini loh real. Kalau kita bicara tentang nominasi terbuka ya ini loh realnya loh ya. Hak mutlak dari seorang juri, tapi di situ juga juri harus dituntut, bukan sekarang dia punya hak untuk mengoncer dimanapun burungnya. Tapi kalau dia itu tidak ada yang bisa dijelaskan dengan burung itu, ya itu berarti kan asal-asalan. Akhirnya kan seperti itu. Nah, maka dan juri juga sudah ditentukan. Kalau dia hanya sendiri, nggak kuat tuh. Nggak bisa. Justru itu kok sendiri B aja nggak berani keluar dia gitu loh. Jadi sistem kita itu kan ada nominasi 4, 3, 2, 1, ya kan? Nah, misalnya yang ada 4 sama 3, yang 2 itu sudah nggak dihitung.
Kalau ada 3 sama 2, yang satu udah nggak hitung. Iya. Jadi sudah saling mengikat sebenarnya. Saling mengikat, betul. Nah, juri itu sudah kita pastikan mereka itu kita sendiri dari pengurus, ya dari pelaksana itu semua tidak ada niatan main yang aneh-aneh. Itu kita pastikan, Mas. Ya, juri pun seperti itu. Ya, tapi saya tidak menampik. Seandainya mereka dalam pelaksanaan ada kekeliruan yang tidak disengaja, itu saya tidak menampik. Ya. Jadi itu. Gini kok. Ini kan sistem ini kan seperti aja rumus ya. Sistem itu kita buat ya, dan sistem tidak akan pernah salah. Ya. Yang salah manusianya. Jelas-jelas seperti itu. Kalau kita ikut sistem itu udah bagus, pasti ya dia berjalan dengan bagus kan, pengertiannya seperti itu. Nah, menentukan sebuah sistem ini kan tidak sehari 2 hari. Tidak. Saya heran gitu ya. Selalu dikatakan dengan teman-teman SMM bahwa SMM ini adalah kumpulan kecil. Ya. Kok mempunyai sistem sebagus ini? Saya gitu loh. Ya. Justru itu, Mas. Kumpulan kecil itu justru lebih gampang untuk dikoordinir. Karena kita punya niatan yang memang benar, tidak untuk mengakali orang lain. Iya. Itu sebenarnya lebih gampang. Sehingga kita selalu mencari kekurangan kita apa. Kan kita terbuka, kekurangan apa kita perbaiki. Itu dari kopdar ke kopdar tuh mungkin hampir selama kurun hampir ya, Mas ya, hampir 1 tahun baru kita menemukan rumus seperti itu. Dalam perjalanan itu tadi ya. Rumus ini, Mas, kita praktekkan itu kalau tidak salah ya 2 bulan sebelum anniversary pertama. Jadi rumus ini kita temukan, kita bikin simulasi. Kalau nggak salah waktu itu simulasi 2 kali. Simulasinya? Setelah simulasi oke, kita terapkan di anniversary. Sampai sekarang. Jadi perjalanannya itu nggak langsung, jadi perbaikan demi perbaikan. Tuh teman-teman ya, jadi menarik memang ya kalau gini. Jadi memang ada orang itu yang ya udahlah saya terima aja penjuriannya seperti ini, toh ya kita mau cari lagi kemana gitu kan. Banyak orang kan begitu, banyak dari, maka saya kan melihat di SMM kok mau orang-orang ini ribet gitu loh ya, bikin kemasan lomba, bikin ini, bikin itu. Toh yang dicari itu teman-teman ya sebenarnya. Saya tadi guyon sama aku ketua, Pak, dari segi brosur aja udah gak menarik loh Pak. Ini tiket 22 juta, brosurnya udah gak menarik. Artinya apa? Ya disitulah satu kemasan. Sebenarnya kalau kita tanya dengan satu persatu orang akan menjawab, saya suka dengan ini. Ya, saya suka dengan ini. Mungkin karena ada kepentingan lain mereka terus, karena tidak ada alasan lain loh ya. Menurut saya tidak ada alasan lain untuk tidak suka dengan sistem seperti ini. Gitu. Ya intinya kalau yang pengen main yang benar, ya pasti bisa terima. Ya. Tapi memang terus terang saya bilang ya, saya tidak menampik juga. Mungkin dari sebagian anggota pun mungkin ya, masih ada yang belum begitu paham. Mungkin ya, karena memang makanya saya tadi bilang saya perlu bikin satu tutorial lah, kayak misalnya apa ya, mungkin akan kita bikin supaya orang bisa lebih gampang mencerna, supaya paham, supaya tidak salah paham, gitu. Jadi memang ini sistemnya cuman ada di kita. Orang lain mungkin mau adopsi, tapi sulit sebenarnya, Mas. Nah, dari pihak SMM sendiri apakah ini open? Open. Open. Oke lah teman-teman, nanti mungkin ya kalau teman-teman pengennya lebih jauh lagi ya untuk mengetahui tentang sistemnya SMM seperti apa, nanti cobalah kok ya saya coba mungkin kok bisa bikin tutorialnya saya lagi, begini nih blognya seperti ini. Nanti kita akan lebih jauh lah nanti untuk membahas tentang penjurian ini. Oke lah. Saya rencana mau bikin, karena selain untuk anggota kita juga kalau kita ada pemain rekom, jadi tidak terlalu sulit untuk menjelaskan. Dan mereka juga paham, nggak asal sekedar ikut. Selama ini kan kalau yang menang bilang oke, Mas. Tapi kalau yang nggak menang kan kita juga, ya belum tentu dia bilang oke. Oke lah. Gitu.
Oke lah, itu mungkin ada yang ditambahkan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini sebatas ngobrol dulu ya. Nanti supaya teman-teman mengenal dulu lah ya dengan Ko Apang divisi penjurian di SMM. Nanti mungkin kita akan terangkan lebih jauh lagi. Kita ada kesempatan kita bisa main tempatnya Ko Apang untuk kita nanti cobalah Ko ya. Oh, beginilah tutorialnya seperti ini. Supaya apa nanti teman-teman akan lebih paham dengan adanya nanti SMM. penjelasan ini mungkin saya akan pikirkan, saya akan bikin lebih lengkap, lebih jelas gitu loh. Karena kadang-kadang terus terang saya kalau ngomong kadang-kadang yang saya mau omong itu lupa. Ditulis kok, makanya bisa kita harus ini jelas ya. Jadi kita ada tulis nanti lebih enak nanti ya. Ya. Oke, ya masih. Oke lah, mungkin itu aja dulu teman-teman ya. Jadi ini bincang-bincang saya dengan Ko Apang. Ini teman-teman juga mau pulang ya. Ini tadi ada rapat di sini. Jadi mungkin itu aja tuh. Ya. Ya. Makasih. Oke lah. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tulis di kolom komentar YouTube. Sukses selalu.